kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Safwa. Oh, Indi. Ya, kita doakan sama-sama. Kalaupun memang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung lagi sama kita ya. Coba berdiri dulu semuanya. Ibu akan periksa kerapihan. Kira-kira sudah rapi dan siap belum untuk belajar? Oke, kayaknya kalau ibu lihat udah ganteng dan cantik-cantik ya. Ya, berarti sudah siap. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ice breaking dulu. Semangat pagi. Pagi-pagi, semangat pagi. Yes, oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah membahas mengenai semangat pendiri negara. Oke, ada yang masih ingat tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan? Ada yang masih ingat karena sudah dibahas. Siapakah pemimpin negara kita yang pertama? Tunjuk tangan. Siapa? Soekarno. Betul sekali. Lalu siapakah yang menyusun dasar negara? Ada yang masih ingat? Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Supomo, yang ketiga Muhammad Yamin. Nah, itulah yang mengusulkan dasar negara kita. Inilah semangat pendiri negara yang sudah kita bahas minggu lalu. Masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di sini ada tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai selama proses pembahasan tentang norma dalam masyarakat. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian norma. Nah, ini kalian harus tahu nih, arti dari norma itu apa sih? Gitu. Ya. Lalu yang kedua, dapat membandingkan macam-macam norma dengan benar. Ya, ada 4 norma yang akan kita bahas, ya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil telaah macam-macam norma yang berlaku. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan praktek kewarganegaraan tentang macam-macam norma dengan baik melalui presentasi, melalui mind mapping. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Dan ini adalah peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian norma, macam-macam norma yang tadi sudah teman kalian sebutkan. Lalu berikut perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Oke, kita masuk ke pengertian norma. Siapa yang mau baca pengertian norma? Ayo. Berdiri. Norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku dalam. Oke, terima kasih. Itulah pengertian dari norma. Ya, yang sudah dibacakan oleh teman kalian. Ini pengertian dari masing-masing norma. Ada norma agama, sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan. Berarti sudah dijelaskan dalam kitab masing-masing agama. Ya, kalau agama Islam itu kitabnya apa? Al-Quran. Masing-masing kitab sudah diajarkan tentang bagaimana kita menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Lalu norma kesusilaan, peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu?
Berbohong, betul. Adapun norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Nah, ini contohnya apa? Menaati norma hukum apa aja? Bayar pajak, betul. Betul sekali. Ada lagi? Apa? Tidak merusak fasilitas umum. Ya, tidak merusak fasilitas umum, betul. Silakan kalian amati video yang akan Ibu tampilkan. Ini adalah perilaku yang baik dan tidak baik dalam norma masyarakat. Udah jelas? Mana perilaku yang baik dan tidak baik dalam norma bermasyarakat. Sudah Ibu jelaskan dari awal tadi, siapa yang paham dengan norma, pengertian norma? Ya. Norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu untuk temennya. Lalu berikutnya, kalian diminta untuk melaksanakan proyek. Proyeknya itu membuat mind mapping. Jadi, Ibu bagikan dulu kelompoknya. Kelompok dari sebelah kanan Ibu adalah kelompok 1. Yaitu norma agama. Ya. Yang keempat adalah norma hukum. Masing-masing sudah mendapatkan tugasnya. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD pertama. Silakan dibaca dulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik dan diisi nama kelompoknya. Siapa aja? Tulis namanya. Agama, pengertian norma agama. Yang ditanyakan pengertian normanya, kamu norma apa? Ya, pengertian norma kesopanan apa? Udah ketemu? Ini ya, kamu tulis dulu pengertiannya. Kalau mapsnya apa nanti? Perhatikan, ini jangan gue. Itu nanti di mind mappingnya ditulis, di mind mapping ditulis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di bawahnya baru norma masing-masing, ya. Di atasnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, di bawahnya baru normanya masing-masing, ya. Gimana hasil diskusinya? Nanti untuk presentasi mungkin akan dimulai dari kelompok pertama dulu. Jadi tolong disiapkan karena presentasi kita dimulai itu besok, ya. Dimulai besok, mind mappingnya harus sudah selesai. Setelah habis presentasi, selesai semuanya, Ibu akan mengumumkan siapa presentasi dan mind mapping yang terbaik. Oke? Ini udah semua. Nilainya bisa dipinjam ke teman yang lain, coba. Kira-kira misalkan ada yang mau ditanyakan di sini. Ya. Jangan lupa ditulis. Coba. Fungsinya udah ada. Ciri-ciri.
Ini kan norma hukum. Di atasnya bisa ditulis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini ditambahin gambar aja nih. Bisa ini diwarnain pinggir-pinggirannya. Walaupun ini udah ada nih. Contoh pelanggaran, tujuan. Contoh pelanggaran. Terus satu lagi mana? Iya, contoh norma hukum. Ya, udah ada semua. Pengertiannya, fungsi, tujuan, ciri-ciri, sanksi, contoh norma yang baik dan yang tidak baik. Oke, ada semua, komplit. Kita masuk ke berikutnya, yaitu presentasi. Ya, udah siap ya? Seperti yang Ibu sudah infokan kemarin, yang akan maju pertama yaitu kelompok 1. Lalu kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4, silakan menulis apa yang bisa ditanyakan ke kelompok yang maju ke depan lewat kolom analisis, atau bisa ditulis kritiknya apa, sarannya apa, boleh di situ. Ya. Oke, untuk Ibu mulai saja untuk kelompok 1. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mind mapping tentang norma agama. Pengertian norma agama adalah Norma agama adalah untuk mengatur perbuatan masyarakat sesuai dengan ajaran agama. sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang memberi tanggapan atau ada yang mau menanyakan apa sih pengertian dari norma agama? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa saja peraturan yang ada di norma agama? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa saja peraturan dari norma agama? Ayo silakan. Peraturannya tidak boleh memfitnah dan tidak boleh berbohong. Oke, itu jawabannya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya, peraturan dari norma agama adalah selalu melakukan hal-hal positif, ya, menaati aturannya dan menjauhi larangannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mind mapping atau peta konsep yang sudah kami buat. Temanya adalah norma kesusilaan. Sanksi norma kesusilaan, rasa menyesal bagi yang melanggar dan dikucilkan oleh masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 1, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan. Apa sanksi dari melanggar norma kesusilaan? Oke, pertanyaannya adalah apa sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan? Silakan. Sanksi yang melanggar norma kesusilaan adalah rasa menyesal bagi yang melanggar dan akan dikucilkan oleh masyarakat. Oke, itu jawabannya ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu evaluasinya dari kelompok 1, Ibu lihat pembuatan mind mapping sudah bagus. Materinya sudah disampaikan dengan baik. Tapi ada yang kurang. Yang kurang adalah kurang keras suaranya, ya.
Lalu kelompok 2 sama mind mappingnya sudah bagus, tapi presentasinya masih bingung. Ya masih tunjuk-tunjukkan harus siapa yang presentasi duluan. Kelompok 3 sudah bagus, sama seperti kelompok 2, masih bingung harus siapa dulu yang harus membuka presentasi. Begitupun dengan kelompok 4. Tapi secara keseluruhan kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Berikutnya evaluasi dari masing-masing kelompok. Ayo kelompok 4 evaluasinya untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Kalau kelompok 1 norma agama suaranya kurang keras dan tidak kedengeran. Kelompok 2 norma kesusilaan suaranya kurang jelas dan cepat-cepat sekali. Suaranya kecil. Kelompok 3 bertemakan kesopanan, analisisnya berbicara saat presentasi, ragu-ragu untuk mempresentasikan mind mappingnya. Baik, terima kasih untuk evaluasinya untuk kelompok-kelompok yang lainnya. Berikut tugasnya setelah ini dikumpulkan kepada Ibu akan mengumumkan siapa presentasi terbaik dan mind mapping terbaik. Oke, ayo sekarang silakan dikumpulkan untuk diberikan penilaian. Ayo, taruh di sini. Baik, Ibu akan mengumumkan siapakah kelompok yang mendapatkan reward dari Ibu. Ini menurut Ibu kelompok yang terbaik dari yang baik ya. Oke, kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Ayo silakan untuk kelompok 1. Silakan maju untuk menerima rewardnya. Ya silakan. Terima ya rewardnya ya. Ada yang mau diucapkan? Terima kasih untuk kelompok saya yang sudah bekerja sama, semuanya yang kayak membagi waktunya untuk mengerja kelompok bareng gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai arti penting norma. Ya, refleksi pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Tadi norma agama. Pengertian norma agama apa tadi? Dari wahyu Tuhan, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikut norma hukum. Pengertian norma hukum apa? Pengertian norma hukum secara umum adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma hukum tersebut kemudian dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai alat ukur untuk penilaian dan atau perbandingan. Iya, betul. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan kita kali ini. Ayo silakan. Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.